Industri tekstil dan produk tekstil TPT memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian mencatat, laju pertumbuhan sektor industri tekstil dan pakaian jadi pada triwulan 3 tahun 2022 mencapai angka 8,09%. Sementara itu, kinerja ekspor sektor industri tekstil dan pakaian jadi pada periode Januari hingga Juni 2022 sebesar 7,4 miliar dolar Amerika Serikat. Meningkat 26,49% dibandingkan periode yang sama tahun lalu di angka 5,85 miliar dolar Amerika Serikat. Namun tingginya permintaan yang dibarengi dengan cepatnya perubahan tren dalam industri tekstil dan turunannya menjadi penyebab tingginya sampah yang dihasilkan. Apalagi sekarang sudah banyak ya terkait dengan fast fashion seperti itu. Tentunya dari segi produksi sendiri, produksi yang dilakukan memang mengharapkan kuantiti yang banyak tetapi prosesnya cepat. Tentunya ketika dilakukan dalam tahap yang seperti itu, tentunya kualitas produknya yang dipilih pun juga terbatas seperti itu. Dan pada akhirnya itu bahan-bahan yang digunakan juga tentunya tidak ramah lingkungan. Salah satunya yang sering digunakan biasanya itu bahannya polyester. Polyester sendiri itu adalah plastik. Seperti yang kita tahu, plastik itu kalau misalkan untuk didaur ulang pun juga sulit. Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan Indonesia terus berbenah dalam mengatasi sampah tekstil, salah satunya melalui fashion sirkular, yaitu sebuah konsep produk mode yang dirancang, bersumber, diproduksi, dan dilengkapi dengan tujuan memperpanjang manfaat dari sebuah rantai produksi dan konsumsi, sehingga bisa menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Kami di Bappenas sangat concern terkait juga dengan pengolahan limbah tekstil ini, pengolahan tekstil ya secara keseluruhan, dan dalam kajian kami memang ternyata tekstil ini sangat berpotensi juga untuk kita dorong menjadi salah satu prioritas dalam konteks kita melaksanakan circular economy. Konsep berkelanjutan dan ramah lingkungan kini sudah mulai berkembang ke berbagai lini. Diperlukan kesadaran dan dasar pemahaman yang benar untuk mengimplementasikan konsep ini. Langkah-langkah ekonomi sirkular yang diterapkan pada industri tekstil bukanlah sekedar manajemen pengelolaan limbah, namun termasuk manajemen pengelolaan sumber daya. Nanti juga ceritanya nggak hanya sekedar tentang, itu tentang environment friendly saja, tapi bahkan sampai dari sisi jobs-nya sendiri, jobs creation-nya, ya penciptaan lapangan kerjanya juga harus dilihat bahwa lapangan kerja yang tersedia itu betul-betul ya istilahnya mencerminkan welfare yang baik juga kepada para pekerjanya gitu. Itu sampai ke situ konsepnya. Jadi dari hulu sampai hilir, tidak hanya hilirnya saja di konsumennya gitu, tapi produksinya juga sampai seperti itu. Nah itu satu, pemahamannya itu benar-benar harus diberesin. Tren fashion sirkular yang menjadi berkembang di seluruh negara termasuk Indonesia juga diamini oleh salah satu desainer senior yang juga pelopor label fashion ramah lingkungan sejauh mata memandang, Citra Subiakto, yang melihat kesadaran dan komitmen masyarakat, khususnya generasi muda akan bahaya limbah pakaian. Hal ini diperkuat data Sustainable Brands yang menyebutkan sebanyak 54% jenama fashion ramah lingkungan merasa peningkatan permintaan sejak pandemi dimulai. Sedangkan sebanyak 57% pembeli setuju untuk membuat perubahan signifikan melalui penerapan mode berkelanjutan guna mengurangi dampak buruk lingkungan. Anak muda zaman sekarang tuh sangat terbuka gitu, mereka sudah sangat paham mengenai soul fashion, tentang circularity. Mereka sudah mulai peduli dengan produk-produk yang buatan dalam negeri gitu. Kemudian jadi mereka yang penting tuh intinya kita seimbang gitu, balance. Adalah satu, prosesnya bertanggung jawab. Dia memikirkan manusia yang mengerjakannya, dia memikirkan cara produksi
pakaian itu dari kain hingga menjadi baju gitu. Kemudian itu semua kan dihitung ya gitu. Kadang-kadang kita memang suka melihat, aduh ini bendanya sangat murah atau sangat terjangkau. Tapi apakah pekerjanya mendapatkan upah yang sesuai? Apakah pakaian ini tidak akan menjadi sampah abadi gitu? Apakah dia masih bisa dipakai oleh anak cucu kita gitu? Jadi apakah masih bisa berputar gitu? Kementerian Perindustrian pun kini semakin gencar mendorong industri untuk menerapkan konsep fashion sirkular. Tidak hanya bagi industri skala besar, tetapi juga diaplikasikan oleh industri kecil dan menengah IKM yang dimulai dari penggunaan bahan baku. Karena apabila ekonomi sirkular dapat diterapkan dalam industri tekstil, limbah akan berkurang sebanyak 14% dan meningkatkan daur ulang limbah tekstil sebanyak 8%. Jadi ketika dia lebih efisien, pastinya industri tekstil dan fashion kita lebih berdaya saing. Ketika berdaya saing, pastinya dia bisa mengalahkan produk impor, bahkan dia bisa ekspor. Nah, pentingnya di situ. Kemudian penting selanjutnya juga bahwa memang industri fashion ini termasuk juga kalau di kebutuhan pokok itu kan kebutuhan primer, kebutuhan kedua. Jadi dengan kita menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan, memang ini akan menjadi daya tarik ataupun branding dari fashion itu. Jadi kalau lihat dampaknya seperti apa atau seberapa sih animo gitu ya konsumen untuk membeli fashion ramah lingkungan ini ya semakin meningkat dengan semakin tingginya pengetahuan akan amannya suatu baju kita kenakan. Salah satu potensi yang dapat digarap oleh pelaku IKM adalah dengan menggali bahan baku lokal yang menjadi kekayaan kearifan daerah. Hal ini sudah dimulai oleh jenama asal Kabupaten Pasuruan yaitu Kain, yang menciptakan produk fashion berkelanjutan dari serat sutra eri. Kain hadir sebagai pelaku industri fashion asal Kabupaten Pasuruan yang berkomitmen mengusung produk 100% organik, mudah terurai, dan berasal dari material alami. Berawal dari kecemasan pada industri fashion, menjadi salah satu industri yang berpolusi dalam proses produksinya, serta keresahan semakin sedikitnya penenun dan pembatik muda di Pasuruan, Meli Indarto memulai bisnis fashion ramah lingkungan ini sejak 2014. Nah, ini keresahan inilah yang membuat Kain merasa kita harus hadir menjadi solusinya. Maka itu Kain hadir sebagai sustainable fashion yang menawarkan solusi untuk menjawab keresahan itu gitu. Kita mulai dengan preserve heritage, dengan empower village juga dengan memberikan free training kepada anak-anak muda menjadi penenun dan pembatik. Tahun 2015 sampai sekarang kita sudah melatih lebih dari 50 anak muda untuk menjadi penenun, pembatik, pemintal. Jadi mereka benar-benar datang dari berbagai background ya. Tadinya mereka supir truk, tadinya mereka buruh lepas, mungkin ada yang pengangguran juga, mantan preman pun juga ada gitu. Jadi berbagai latar belakang. Kita ajari mereka dengan free training sampai akhirnya mereka bisa menjadi pengrajin-pengrajin batik maupun tenun yang halusan. Kain, yang merupakan salah satu IKM binaan Kementerian Perindustrian, fokus menghasilkan bahan baku alami, yaitu benang sutra eri yang 100% organik dan 100% lokal. Kita sudah berkolaborasi dengan lebih dari 200 petani sutra eri di wilayah Malang, Pasuruan, dan sekitarnya untuk berbudidaya ulat sutra eri secara etis. Jadi kita membeli hasil panennya, lalu kita olah lagi menjadi benang sutra eri fabrikasi yang pertama di Indonesia. Etis di sini artinya adalah kita tidak membunuh pupa yang ada di dalam kepompong. Jadi kita buka satu persatu pupanya, kita keluarkan dalam keadaan masih hidup sehingga dia tetap bisa bermetamorfosis menjadi ngengat sutra.
Lalu kita rebus kepompong yang sudah kosong ini menjadi serat sutra yang kemudian bisa kita olah melalui proses tenun dan batik. Jadi artisanal product. Petani Pasuruan mengawali budidaya ulat sutra eri sebagai usaha tambahan dalam menanam singkong sehari-hari. Dengan melihat begitu banyak manfaat yang dihasilkan dari sutra eri, serta pakannya yang mudah dan berlimpah, membuat petani sekitar beralih secara penuh membudidayakan ulat sutra eri. Yang pertama, waktu itu konsepnya adalah tambahan untuk petani singkong. Kita memanfaatkan daun singkong sebagai pakan dari ulat sutra ini untuk nilai tambah dari petani singkong. Jadi saya pikir pakan untuk ulat sutra ini sangat berlimpah, mudah dan cepat untuk sirkulasinya. Nah, untuk 1 bulan kita bisa 4 siklus. Jadi kita per minggunya panen per 10.000. Jadi bisa di angka 2 juta lah kita dapat 1 bulan nantinya. Itu kalau kita miara cuma 10.000. Nah, kalau misalkan kita mau dapat banyak, ya kapasitasnya yang mesti ditambah. Ulat sutra eri kaya akan manfaatnya, mulai dari pupa hingga kotorannya yang penuh protein dan juga bernilai ekonomi. Selain itu tidak diperlukan perlakuan khusus dalam membudidayakannya, sehingga praktis dan efisien. Komitmen untuk menerapkan konsep berkelanjutan dan ramah lingkungan tidak hanya dalam pemilihan bahan baku serat sutra eri dan tencel atau serat kayu, namun juga menggunakan jenis pewarna tumbuhan yang alami. Di sini kami menggunakan proses pewarnaan alami yang kami ambil dari alam. Kami ambil dari kayu secang, kayu tinggi, kemudian indigo vera, dan kayu johlawe. Kalau untuk kayu secang itu bisa menghasilkan warna pink, kemudian untuk johlawe itu bisa menghasilkan warna kuning, kemudian untuk warna indigo vera itu bisa menghasilkan warna biru. Upaya Kain dalam menjaga lingkungan ini semakin dilirik pasar dunia setelah berkesempatan untuk berpartisipasi di konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada 2022 sebagai salah satu penyedia souvenir untuk delegasi internasional. Di pameran itulah kita didatangi oleh tim dari Kementerian Keuangan. Mereka mengkurasi produk kita langsung on the spot, dicek kualitasnya, prosesnya seperti apa, product knowledge-nya seperti apa, sampai akhirnya mereka melakukan pemesanan on the spot 400 pieces scarf untuk acara G20. Nah, di situ kita cuma dikasih waktu 2 minggu, Mbak, untuk menyelesaikan semuanya dengan brandingnya G20, jadi packaging khusus juga. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan mengakui keberadaan Kain semakin membuka peluang pasar fashion ramah lingkungan. Serat sutra eri banyak dilirik berbagai pihak untuk diminta berkolaborasi guna menggencarkan produk bernilai sirkular ekonomi. Di samping membuat, dia juga mendatangkan bahan dasarnya tadi untuk dirakit menjadi suatu barang. Nah, barang itu selalu ada permintaan karena memang tidak ada mengandung unsur plastik dan lain-lain. Pengikatnya juga dari pelepah, melilitnya juga dari pelepah. Bahkan untuk warnanya saja yang menyesuaikan tanpa ada cat dan lain-lain. Kabupaten Pasuruan tengah berupaya untuk menjadikan lebih banyak lagi industri kecil menengah yang peduli dan terlibat dalam industri hijau di Indonesia, sehingga bisa semakin bersaing dalam pasar internasional.
Kita juga bangga bahwa produk Kabupaten Pasuruan ini diminati masyarakat. Dan yang ketiga, kita juga bangga bahwa ada IKM yang betul-betul serius untuk mempromosikan produknya sehingga bisa dikenal oleh masyarakat luas. Bahan baku bukan satu-satunya indikator dalam menerapkan konsep ramah lingkungan. Pengelolaan dan pembuangan limbah hasil pewarnaan sesuai standar yang diterapkan juga menjadi indikator penting dalam menghasilkan produk fashion sirkular ramah lingkungan. Jenama asal Yogyakarta yang merupakan industri kecil menengah di bawah pendampingan Kementerian Perindustrian yaitu Paradise Batik menjadi salah satu IKM batik yang mengedepankan konsep ramah lingkungan. Didirikan sejak 1983 yang berawal daripada usaha bordir, Paradise Batik kemudian di tahun 2000 fokus pada produk ragam batik tulis dan cap mulai dari kain hingga pakaian jadi dengan desain eksklusif. Produk batik yang dihasilkan berasal dari penggunaan bahan baku alami, pewarnaan daur ulang, hingga menggunakan pembuangan limbah yang sesuai standar industri hijau. Paradise ini terus mempertahankan komitmen dalam melestarikan lingkungan, yaitu dengan industri fashion, dengan efisiensi, efektivitas, berkelanjutan seperti itu. Kemudian kami menerapkan langkah zero waste dan 3R, reduce, reuse, recycle. Kami juga memiliki instalasi pengolahan air limbah secara mandiri dan teruji. Kemudian hasil dari output limbah cair tersebut juga saat ini alhamdulillah aman untuk dipakai aktivitas yang lain, sehingga untuk masyarakat juga aman air limbahnya. Dan juga untuk limbah B3 juga kami kelola, serta untuk kain sisa produksi kami olah kembali, kami memanfaatkan kembali untuk menjadi produk dengan bernilai tambah dengan tujuan zero waste. Nah, dari awal inilah kami juga diperkenalkan untuk konsep industri hijau, lalu kami mendapatkan respon positif dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Komitmen mengusung konsep ramah lingkungan inilah yang kemudian berhasil membawa Paradise Batik sebagai satu-satunya industri batik di Indonesia yang mendapatkan sertifikat industri hijau dari pemerintah pada tahun 2021. Berikut 7 penerima sertifikat industri hijau. Paradise Batik. Dan salah satu faktor utama dalam meraih sertifikat industri hijau ini yaitu karena keberadaan instalasi pengolahan air limbah IPAL yang telah sesuai standar. IPAL itu adalah limbah terakhir dari yang kebetulan di industri kami, limbah terakhir di batik yang selama ini sebenarnya menjadi momok sebuah industri batik. Kalau punya IPAL dikeluarkan sampai ke irigasi, ini akan menjadi masalah untuk baik tanaman maupun hewan, terutama ikan. Nah, kewajiban kami ini mengolah limbah yang menjadi momok sebuah industri batik. Ini menjadi benar-benar yang ramah lingkungan, dan alhamdulillah sudah kami buktikan bisa kita olah sesuai dengan baku mutu air yang sudah ditetapkan. Menurut Aris, dalam mengelola IPAL bukan hal yang sulit maupun mahal. Semua industri baik mikro, kecil, dan menengah bisa membuat dan mengelola IPAL secara mandiri. Kita olah dengan material ada mikrobi 1, mikrobi 2, ada mikrobi 3 dengan takaran yang berbeda tergantung dari teman-teman yang di badik menggunakan obat apa.
kita mesti komunikasi dengan mereka. Setelah kita olah, kita aduk, kurang lebih setengah jam kita aduk, baru kita diamkan selama minimal 6 jam. Prosesnya lama, tapi sesuai dengan hasilnya. Baru setelah 6 jam akan terpisah lumpur, kemudian air yang bisa kita buang ke irigasi. Kebetulan di tempat kami irigasinya masih aktif untuk tanaman, untuk persawahan, dan untuk perikanan. Dan selama ini alhamdulillah tidak ada komplain, artinya bahwa yang kami buang ini sangat baik kualitas airnya. Pemberian sertifikat hijau menandai pelaku industri yang telah memenuhi standarisasi, menekankan pada efisien dan efektivitas dalam menggunakan sumber daya berkelanjutan. Pemerintah melalui Balai Besar Kerajinan dan Batik terus mendorong para pelaku usaha batik dapat memenuhi standarisasi tersebut demi keberlanjutan masa depan industri di pasar internasional. Industri saat ini dan ke depan sudah harus comply dengan isu-isu lingkungan. Salah satu isu-isu lingkungan ini adalah menjadi strategi bagaimana kita menguatkan struktur dan daya saing industri kita. Dan salah satunya kompetitivitas ini diukur melalui sertifikasi industri. Produk-produk yang berlabel ramah lingkungan tentunya adalah produk-produk yang dicari oleh pasar masa depan. Pasar saat ini dan pasar masa depan. Penerapan konsep industri hijau harus dimulai dari kesadaran pelaku industri terhadap lingkungan. Kemudian, Balai Besar Kerajinan dan Batik akan terus memfasilitasi industri tersebut untuk menerapkan seluruh aspek hingga mencapai standarisasi industri hijau. Yang pada akhirnya nanti ketika mereka bermohon, terus kita evaluasi secara dokumen, kan pertama gitu kita telaah, baru setelah mereka memenuhi syarat dokumen yang segala macam, baru kita tinjauan lapangan sekaligus bimbingan. Tahap demi tahap meliputi aspek teknis yang 7 item tadi dan aspek manajemen atau komitmen manajemen gitu, yang kita evaluasi sampai pada akhirnya mereka mendapatkan sertifikasi hijau. Dinas Perindustrian Yogyakarta terus memfasilitasi industri kecil menengah di bidang fashion, batik, serta kerajinan guna menghasilkan produk yang bernilai berkelanjutan. Kita punya potensi pertama, kita punya industri kecil menengah itu sebesar 98.000 IKM. Ya. Kemudian yang kedua, potensi lagi kita punya desainer-desainer yang luar biasa. Jadi kan baju itu tidak lepas dari desainer, ya kan. Kemudian ketiga, kita punya potensi pasar luar negeri ya. Potensi pasar luar negeri juga kita untuk fashion juga banyak. Kemudian keempat, ini fashion menjadi salah satu programnya yang diharapkan Bapak Gubernur untuk diunggulkan, fashion dan turunannya. Jadi artinya kan ini potensinya memang sudah ada, tinggal bagaimana kita untuk lebih mendorong mereka, mendorong lebih cepat lagi ya, istilahnya lebih cepat lagi banyak IKM yang sudah menerapkan. Guna mewujudkan konsep ramah lingkungan yang membudaya dalam dunia fashion, tentu harus ada peran dari masyarakat yang ikut menjaga keberlangsungan konsep itu dalam industri. Oleh karena itu, pemerintah juga memberikan edukasi dan sosialisasi menjadi konsumen yang pandai dalam mengikuti tren fashion. Dengan lebih memperhatikan fungsi, mengutamakan kualitas, dan memilih desain yang mudah dipadu-padankan, maka masyarakat dan industri telah berkontribusi untuk mengurangi sampah dan limbah tekstil, sehingga seluruh pihak dapat memenuhi tanggung jawab atas nilai berkelanjutan produk industri fashion Indonesia.